semuanya, balik lagi di channel Aku Anime dengan Admin Nain di sini. Di video kali ini gue bakal sedikit membahas salah satu anime yang akan tayang pada bulan Januari atau musim depan nanti. Anime ini berjudul Kaifuku Jutsushi no Yari Naoshi. Anime ini sempat kontroversial saat pengumuman light novelnya diadaptasi menjadi anime. Itu disebabkan karena anime ini mengandung unsur mild nudity atau ketelanjangan ringan, yang artinya anime ini akan menampilkan unsur ecchi dari soft ecchi hingga hard ecchi. Selain itu, seri ini bercerita tentang seorang pria yang menginginkan balas dendam pada orang-orang yang telah berbuat jahat padanya. Dalam rencana balas dendamnya ini, akan ada adegan pemerkosaan dan penyiksaan. Hal inilah yang menjadi bahan perbincangan saat pengumuman animenya. Mengingat anime seperti Izuzoku Reviewers saja sudah menjadi kontroversial hingga animenya dihentikan penayangannya oleh pihak Funimation karena animenya dinilai terlalu vulgar dengan menampilkan adegan seks. Lalu apakah anime Kaifuku Jutsushi no Yari Naoshi akan bernasib sama dengan Izuzoku Reviewers? Menurut pendapat admin, Kaifuku Jutsushi tidak akan mengalami hal yang sama dengan Izuzoku Reviewers karena studio yang menangani anime Kaifuku adalah studio TNK yang juga telah merilis anime ecchi yang cukup sukses yaitu High School DxD season 1-3. Jadi bisa dibilang studio TNK sudah profesional dalam menangani unsur ecchi yang ada dalam anime ini. Tapi meski begitu gak ada jaminan bahwa anime ini akan lulus sensor juga. Karena isi dari anime ini adalah pemerkosaan atau penyiksaan, dan hal tersebut tidak pantas untuk ditayangkan di televisi. Jadi kita berharap aja agar anime ini tidak mengalami nasib yang sama dengan Izuzoku Reviewers. Emang seperti apa sih cerita animenya? Oke, gue akan coba bahas sedikit sinopsis sekaligus alur ceritanya. Anime ini bercerita tentang seorang pahlawan healer bernama Kearu. Di awal cerita, Kearu tinggal di sebuah desa terpencil. Namun di suatu hari, seorang putri kerajaan yang juga merupakan magic hero bernama Flare Algrande Gioral atau biasa disebut Freya datang ke desa Kearu. Di sana, Flare mengumumkan bahwa dirinya sedang mencari seorang pahlawan yang ada di desa itu untuk mengalahkan Raja Iblis bersamanya. Tanpa diduga, Flare menunjuk Kearu, dan dari sinilah cerita Kearu dimulai. Saat Flare membawa Kearu ke kota kerajaan, ternyata Kearu diumumkan sebagai healer hero. Dan yang muncul pada pikiran Flare saat itu adalah fakta bahwa healer tidak akan berguna dalam pertarungan selama mereka masih memiliki eliksir untuk memulihkan luka mereka. Tapi secara mengejutkan ternyata kekuatan healer yang dimiliki oleh Kearu bisa memulihkan luka yang tidak dapat dipulihkan oleh eliksir biasa, seperti mengembalikan tangan yang telah putus. Dari sini, Flare berencana untuk meracuni Kearu dengan semacam narkoba agar Kearu kehilangan kesadarannya. Setelah Kearu terkena narkoba itu, kesadarannya pun hilang dan mulai saat itu Flare bersama pahlawan lainnya memperlakukan Kearu sebagai budak dan terus-terusan menyiksanya. Beberapa tahun telah berlalu, hingga para pahlawan harus berhadapan dengan Raja Iblis dan mereka kewalahan saat itu. Di saat itu pun tiba-tiba kesadaran Kearu mulai kembali, dan di sini Kearu berhasil mengalahkan Raja Iblis seorang diri. Alasan kenapa dia bisa mengalahkan Raja Iblis itu adalah karena ternyata kekuatan healer Kearu dapat mencuri ingatan sekaligus skill seseorang yang telah dia sembuhkan. Jadi selama beberapa tahun ini dia telah mencuri kekuatan dari berbagai orang. Di saat-saat terakhir setelah dia mengalahkan Raja Iblis, Kearu mengatakan akan membalas perbuatan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang menyakitinya selama dia diracuni. Kearu menggunakan skillnya untuk mengulang waktu dan kembali ke saat dirinya masih berada di kampung halamannya. Setelah kembali ke masa lalu di mana dia masih berada di kampung halamannya, Kearu mengulang lagi timeline di mana Flare datang ke desanya. Mulai dari sini dia berakting seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Padahal aslinya Kearu sudah tahu semua yang akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu, jauh sebelum Flare datang ke desanya, Kearu telah memperkuat tubuhnya agar bisa tahan dengan racun. Setelah berhasil kembali ke masa lalu, Kearu mulai membalaskan dendamnya satu persatu. Jadi seperti itulah kira-kira alur cerita dari Kaifuku Jutsushi. Untuk visual dan karakter yang ada dalam anime ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Kearu atau Kearuga. Kearu adalah main karakter dalam seri ini dan merupakan healer hero yang dikhianati oleh pahlawan lainnya. Dia telah dikhianati, disiksa, dan dijadikan budak bagi pahlawan lain. Tapi saat ini ingatannya telah kembali dan dia berencana untuk membalaskan dendamnya pada orang-orang yang telah menyiksanya di kehidupan sebelumnya. Kearu menggunakan cara-cara yang brutal ketika membalaskan dendamnya seperti memperkosa hingga membuat wanita digengbeng oleh 3-4 orang. Intinya dia akan melakukan dendam yang lebih menyakitkan hingga akhirnya mereka mati.
Karakter berikutnya adalah Flare Algrande Gioral atau biasa disebut Freya. Flare adalah seorang putri kerajaan dan juga orang yang telah meracuni Kearu dengan narkoba. Dia adalah target pertama Kearu dalam rencana balas dendamnya. Setelah melakukan balas dendamnya, yaitu memperkosanya, Kearu mengubah ingatan Flare dan membawanya pergi. Lalu Kearu memalsukan kabar kematian Flare. Saat ini Flare bernama Freya, dan sekarang Freya berperan sebagai kekasih Kearu. Karakter berikutnya adalah Setsuna. Setsuna adalah seorang budak yang ditemui oleh Kearu dalam toko budak. Kearu melihat Setsuna memiliki dendam yang sangat besar pada manusia, dan Kearu memanfaatkan dendamnya itu dan mengatakan bahwa dia akan membantunya untuk membalaskan dendamnya pada manusia. Karakter berikutnya adalah Kureha Clairet. Kureha adalah seorang kesatria yang dikenal sebagai Blade Goddess. Awalnya Kureha menganggap Kearu sebagai musuh karena telah menculik Flare. Meski awalnya Kearu sempat kewalahan saat adu pedang dengan Kureha, tapi pada akhirnya Kureha dapat ditaklukkan oleh Kearu dengan bantuan dari Freya. Lalu ada karakter tambahan lagi yang nantinya akan bergabung dengan party Kearu, seperti Rhys Eve dan Norn Calatalisa Gioral yang merupakan adik dari Freya. Dan karakter-karakter lainnya adalah Sword Hero dan Cannon Hero. Mereka adalah target utama dari rencana balas dendam Kearu. Oke, mungkin segini dulu penjelasan dari gua. Untuk informasi lebih lanjutnya, kalian bisa tonton animenya secara langsung di bulan Januari nanti. Jika kalian ada saran, kritik, atau request mengenai video yang gua buat, silahkan komentar di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.